Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqwanu. Al-aqwanu zahiruha ghirratun. Makhluk, yakni ciptaan-ciptaan Allah, khususnya yang mengandung dengan keindahan-keindahan dalam keduniawian. Ini secara zahiriyah, ini bisa mengandung sebuah tipuan. Ciptaan-ciptaan Allah tentang kemewahan-kemewahan, keindahan-keindahan. Ini secara zahiriyah ini bisa dibilang adalah sebuah tipuan. Wa batinuha ibratun. Namun sedangkan dari sisi batiniah, makhluk-makhluk ini tadi ini adalah sebagai pelajaran. Jadi jika kita melihat makhluk, keindahan-keindahan, ya, harta benda yang melimpah, kemewahan-kemewahan, ini jika kita melihat secara lahiriah saja, hanya dengan cara lahiriah, ini bisa menjadi, ya, bisa menipu kita. Mengapa demikian? Karena ketika kita melihat makhluk itu sebuah keindahan, maka kita akan fokus di dalam makhluk tersebut. Akhirnya kita menjadi fana. Fananya bukan kepada Allah, tetapi fananya kepada makhluk. Hingga akhirnya kita tertipu. Yang seharusnya kita sedang dalam perjalanan menuju Allah, untuk fafirru ilallah, tetapi karena di perjalanan kita melihat pemandangan-pemandangan, kita melihat kejadian-kejadian, akhirnya jika kita hanya melihat dengan lahiriah saja, akhirnya kita fokusnya di pemandangan-pemandangan tadi. Padahal jika orang-orang khusus melirik saja tidak. Tetapi jika melihat dari sisi lahiriah, ini akan tertipu. Akhirnya fokus melihat pemandangan tersebut, ya, hingga akhirnya tujuan tidak tercapai. Dan sebaliknya, bagi orang-orang yang melihat dengan batiniah atau dengan hatinya, ini melihat dunia, ya, keindahan-keindahan dunia, ini dianggap sebagai sebuah pelajaran. Sebagai sebuah pelajaran. Karena jika mata lahiriah, ini yang terlihat adalah keindahan-keindahan, akhirnya menumbuhkan rasa nyaman di hatinya. Menumbuhkan rasa senang di hatinya. Lihat mobil bagus, senang, ingin memiliki mobil bagus. Melihat rumah yang bagus, senang, ingin memiliki rumah yang bagus, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga karena yang tampak hanyalah keindahan-keindahan, dia akhirnya tertipu. Hingga fokusnya di keduniawian ini tadi. Sedangkan jika dia melihat dengan hatinya, dengan mata hatinya, akan tampak wujud asli, dibuka oleh Allah, wujud asli makhluk-makhluk ciptaan Allah ini tadi. Yang di sini didawuhkan, ya, akan tampak seakan-akan seperti bangkai atau sesuatu yang menjijikkan. Sehingga apa? Sehingga dia tidak mau berlama-lama berdekatan dengan sesuatu yang menjijikkan tadi. Tidak mau lama-lama, ya, berdekatan, bergumul, artinya
senang-senang dengan sesuatu yang menjijikkan. Karena dia tidak tertipu, ya akhirnya hal tersebut ditinggalkan untuk terus melanjutkan perjalanan. Jadi yang dimaksud keduniawian ini menipu, penuh tipuan, itu adalah karena dia bisa membelokkan kita dari perjalanan kita menuju Allah, dibelokkan menjadi nyantol di kesengsem terhadap keindahan dunia tadi. Akan tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang telah dibuka mata hatinya, melihat makhluk ini sebagai sebuah pelajaran. Karena sebagai sebuah pelajaran, maka makhluk tersebut justru bisa menjadikan dia semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan tujuannya, semakin dekat dengan tujuannya. Ini pelajaran. Kalau kita berjalan melihat pemandangan indah tadi, atau ada dum-duman takjil, artinya dum-duman makanan di tengah jalan, di pinggir jalan, di tengah perjalanan. Nah, kalau kita melihat secara lahiriah, kita menggok, akhirnya rebutan takjil, rebutan dum-duman makanan. Akhirnya kita tidak segera sampai kepada tujuan. Tetapi jika kita melihat secara mata hati, ya, hal-hal tersebut ini adalah sesuatu yang tidak baik. Bahkan di sini digambarkan sebagai bangkai. Maka secara naluriah, kita kalau melewati suatu yang menjijikkan, itu akan cepat-cepat meninggalkan. Sehingga justru semakin cepat sampai. Akan semakin cepat sampai. Misalkan berjalan kaki misalkan. Dari sini, ini kalau di timur itu jalan berantas itu kalau ke utara terus itu sampainya ke pasar. Misalkan berjalan dari sini mau ke pasar. Kalau di jalan kemudian kita melihat yang manis-manis, ya, kita malah jalannya lambat. Sekarang ndelok-ndelok, melihat-lihat, bahkan kalau perlu kita berhenti dulu melihat pemandangan tersebut. Ngenak nih ndelok pemandangan atau mencari wet kersen, menek wet kersen, makan kersen, akhirnya tidak segera sampai ke pasar. Ini disebut berarti tipuan. Tetapi ketika kita berjalan melewati tempat sampah, ya kebetulan di sana juga ada tempat pembuangan sampah. Di tengah jalan ada sampah yang baunya menyengat. Maka secara naluriah kita akan mempercepat langkah kaki kita. Secara tidak langsung itu akan menjadikan kita lebih cepat sampai ke pasar. Ini gambarannya begitu. Demikian pula perjalanan kita menuju Allah. Kita berjalan menuju Allah, sedang bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita berjalan menuju Allah. Dan di tengah perjalanan kita melihat keindahan-keindahan dunia ini tadi, harta benda dan lain sebagainya. Jika kita melihat secara lahir, ini kita merasakan keindahannya. Akhirnya kita berlama-lama dengan makhluk. Tidak age-age, tidak cepat-cepat melanjutkan perjalanan. Santai, menikmati ini, menikmati itu. Tidak segera berjalan. Nah, ini namanya kita tertipu dengan makhluk. Karena menjadikan kita lebih lambat, bahkan tidak sampai kepada tujuan kita. Tetapi bagi orang-orang yang telah dibuka mata hatinya sehingga melihat dunia ini dengan hatinya, maka mereka tidak tertarik sama sekali. Jangankan tertarik, mereka justru melihat keindahan-keindahan dunia ini tadi, ini sebagai bangkai, sebagai sampah, sesuatu yang menjijikkan, yang mengeluarkan bau menyengat. Maka mereka
cepat-cepat meningkatkan kecepatan langkah kakinya untuk meninggalkan keduniawian ini tadi. Walaupun ya harus dilewati. Namanya mau dari sini mau ke pasar, kalau jalan kaki lewat pinggir berantas itu pasti melewati ya, tempat sampah ini tadi. Tetapi cara penyikapannya berbeda. Jika kita, mohon maaf, jika kita adalah seekor lalat, maka kita akan berlama-lama di tempat sampah itu tadi. Ya kita berandai-andai, saya mengandaikan kita itu punya naluri lalat seperti laler, berjalan. Ya. Kalau nggak ada sampah ya jalan begitu aja. Begitu dekat-dekat sampah, menggok, akan mengais-ngais sampah tersebut, mencolok bahkan ke sampah tersebut. Itu kalau mentalitas kita adalah mentalitas lalat. Akan tetapi jika kita ya, normal sebagai manusia normal, ini lewat pasar segera mempercepat langkahnya walaupun sama-sama harus melewati tempat sampah tadi. Maka dalam hal ini dalam kehidupan kita sama-sama harus melewati kehidupan di duniawi yang penuh dengan ya, ciptaan-ciptaan Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jadi bukan berarti kemudian orang-orang yang telah dibuka mata hatinya ini tidak menggunakan ciptaan Allah sama sekali. Ya bukan. Makhluk-makhluk Allah ini diciptakan untuk mendukung, untuk fasilitas bagi kehidupan manusia, khususnya di dalam perjalanannya menuju Allah. Tetapi mereka tidak merasakan kenyamanan di dalam keindahan dunia tadi. Maka bisa dibilang begini, kalau orang yang melihat dengan mata lahir itu jika diberi keadaan sulit itu dianggap ujian. Tapi kalau diberi keadaan longgar itu dianggap kenikmatan. Ini begini, ini kalau orang awam. Tetapi orang-orang yang khusus, para arifin apalagi, ini jika diberi kesempitan, ini mereka menganggap itu sebuah kenikmatan. Akan tetapi ketika diberi oleh Allah itu kelonggaran-kelonggaran, ini dianggap sebagai sebuah ujian. Maka mungkin ada pertanyaan di masyarakat, ini ada orang ya, khos, dikenal sebagai wali, tetapi kok harta kebendaannya kok banyak, apakah dia cinta dunia? Nah ini kita jangan tertipu secara lahiriah. Orang-orang arif yang kebetulan oleh Allah itu dibuka atau diberi ya, kehidupan lahiriah yang di atas rata-rata, kaya, sugih misalkan gampangannya ngomong begitu. Itu rasanya sama seperti nun sewu, orang awam yang oleh Allah ditempatkan dalam keadaan yang ekonominya kekurangan. Mereka tidak nyaman. Mereka dihantui ya, para arifin yang ya, dicukupi harta bendanya. Ini mereka tidak nyaman karena merasa dihantui, sewaktu-waktu bisa tergelincir hingga meninggalkan perjalanannya menuju Allah. Ini begini. Jadi kalau boleh digambarkan, ya, itu ya, seperti tadi lalat dan lebah. Seperti lalat dan lebah. Jadi orang arifin itu kalau diberi harta benda yang banyak, itu sama seperti ya, lebah diberi sampah. Ya tidak mau meninggalkan. Karena dianggap sebagai ya, ujian. Sebaliknya lalat itu jika tidak ada sampah itu justru ujian bagi lebah. Rasanya sama-sama ujian. Atau begini, seperti orang yang biasa
hidup di pegunungan, merasa hidup di biasa hidup di pegunungan yang sangat dingin sekali, bahkan mungkin dengan rata-rata suhu 0 derajat Celcius gitu. Di pegunungan itu ada yang sampai 0 derajat Celcius. Saya pernah di Dieng itu sampai air itu membeku begitu karena di bawah 0 derajat Celcius. Mereka karena sudah terbiasa, ya mereka nyaman dengan rasa dingin tersebut. Tetapi jika mereka harus hidup di perkotaan yang panas, itu rasanya tersiksa. Sebaliknya, orang yang biasa hidup di panas, itu dengan panas sudah terbiasa karena dari kecil memang demikian. Tetapi ketika kemudian dolan di tempat yang dingin, dia akan merasa tersiksa. Ini tinggal dibalik-balik saja. Jadi orang awam itu jika diberi kesempitan itu merasa tersiksa, dan jika diberi kelonggaran ini akan merasa nyaman. Diberi kelonggaran itu maksudnya ya diberi sugih, itu tadi wis penak ngomong begitu. Tetapi bagi orang arifin ini kebalikannya. Jika diberi sugih ini sedih dalam artian waspada, bukan berarti tidak mau. Mereka sedih, waspada karena harus menggunakan harta benda ini benar-benar sesuai dengan pemberi nikmat, keinginan pemberi nikmat. Maka tanggung jawabnya lebih banyak. Sehingga para arifin ketika diberi kelonggaran ini mereka ya sangat was-was, sangat hati-hati, bahkan sedih kalau perlu. Tetapi para arifin ini jika diberi kesempitan itu merasa senang, merasa nyaman, merasa tenang. Karena ya resiko-resiko yang bisa menggelincirkan itu semakin sedikit. Maka beliau Rasulullah SAW ini mengajarkan kita umat Islam secara umum agar supaya hidup di dalam kesederhanaan. Dan beliau mencontohkan sendiri para hadirin. Beliau Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi itu sangat kaya para hadirin. Sangat kaya. Ya pernah ada penelitian, ada yang mencoba untuk menghitung asetnya Kanjeng Nabi itu triliunan kalau dikurskan dengan situasi hari ini para hadirin. Triliunan. Kalau dikurskan dengan situasi hari ini. Akan tetapi beliau kehidupannya ya biasa-biasa saja. Makan bersama para sahabat, ya, sholat setelah jamaah, duduk-duduk santai di katakanlah serambi Masjid Nabawi kala itu. Duduk-duduk di bawah pohon kurma, jagongan, makan bersama, sederhana. Sehingga harta-harta yang banyak ini digunakan fisabilillah untuk mendukung perjuangan atau mendukung agamanya Allah. Demikian pula para arifin, para waliullah. Banyak mereka yang oleh Allah dicukupi rizkinya. Memang makomnya demikian, memang tugasnya demikian. Tugasnya itu ya ikut serta memikirkan kehidupan duniawi. Ya. Sehingga mereka tetap harus membangun ekonomi yang kuat, memimpin masyarakatnya menjadi sejahtera. Tetapi bukan berarti mereka bermanja-manja, bersenang-senang di dalam kemewahan tersebut. Maka ini bisa menjadi indikasi bagi diri pribadi kita. Ketika kita diberi kesempitan, apa yang muncul di dalam hati kita? Jika mengeluh yang berlebihan, maka ini tandanya kita masih jauh, mata hati kita belum terbuka. Akan tetapi jika kita diuji oleh Allah, ini paling tidak bisa diberi bisa sedikit sabar. Ini berarti ya bisa dikatakan ya mata hati kita sedikit demi sedikit sudah mulai dibuka oleh Allah. Bahkan mungkin jika kita oleh Allah diberi ujian, diberi keadaan,
Dengan ujian-ujian kita tetap tenang, kita tetap pasrah tawakal kepada Allah, ini berarti tandanya mata hati kita semakin lebar dibuka oleh Allah. Dan sebaliknya, bagaimana ketika Allah memberi kita kemewahan-kemewahan dunia, jika kemudian kita bersenang yang berlebihan, ya, berfoya-foya, ya, bersenang-senang, berfoya-foya, tidak ada rasa takut sama sekali di hati kita, maka ini tandanya mata hati kita masih tertutup rapat para hadirin. Ada cerita namanya Pak Halim dari Jakarta para hadirin. Ini pengamal sejak zaman Mbah Yai Majid. Dia ini seorang pengusaha mebel kayu. Sejak zaman Mbah Yai Majid usaha, ya, sempat mengalami jatuh. Kemudian kenal Wahidiyah, Mujadah, alhamdulillah usahanya diberi meningkat. Apalagi bahkan setelah Mbah Yai wafat, ini Pak Halim ini merasa Allah membukakan rizkinya itu jauh lebih besar dari yang dibayangkan dirinya. Mungkin katakanlah kalau bayangannya per bulan omsetnya sekian gitu. Tiba-tiba oleh Allah itu dibuka omsetnya itu 10 kali lipat, 20 kali lipat, sangat besar sekali. Hingga dawuhnya Kanjeng Rama itu waktu itu Pak Halim ini, ya, sampai ketakutan, sugih dadak, penake ngomong begitu, sampai ketakutan setelah Mbah Yai wafat itu. Kemudian sowan kepada Kanjeng Rama Latif, matur, Romo, saya ini bagaimana? Usaha saya oleh Allah itu dibuka luar biasa. Saya takut, Romo. Saya takut ini jangan-jangan ini adalah sebagai ujian bagi saya sehingga saya tidak mau mujadah lagi. Terus oleh Romo dijawab dengan bijaksana. Ya, Pak Halim itu rizkinya dari Allah untuk sampean berhak untuk menggunakannya. Tapi saya takut, Romo. Kemudian Romo dawuh, gini Pak Halim, saya tak cerita. Ini perjuangan pondok ini sedang bangun gedung. Ya, kebetulan ini ya, pembangunannya belum bisa dilanjutkan karena ya, keterbatasan dana, kesulitan dana dan lain sebagainya. Begitu Pak Halim mendengarkan cerita dari Kanjeng Rama Latif tadi, Pak Halim langsung yakin mendapatkan jawaban. Oh, berarti gedung itu, berarti saya itu dibuka rizkinya oleh Allah, itu saya ditugasi oleh Mbah Yai Majid untuk menjadikan gedung itu, Romo. Sudah, itu gedung saya yang menyelesaikan, Romo. Ini Pak Halim. Sehingga gedung yang di timur itu bagian besar yang menyelesaikan Pak Halim. Itu sebagai contoh, Pak. Cerita ini sebagai contoh ketika kita tiba-tiba dibuka rizkinya oleh Allah, apalagi dengan ya, jumlah yang sangat signifikan. Ini jangan kemudian kita malah senang-senang, wah nyambut gaiku sekarang lancar, sukses. Ya, jaringannya sudah terbuka lebar. Kemudian ya, senang-senang, apalagi dibuat hura-hura, foya-foya. Jangan. Tetapi justru takut para hadirin. Justru takut. Jangan-jangan rizki yang diberikan oleh Allah ini semua adalah titipan, khususnya adalah titipan dari Mbah Yai Majid sebagai dana-dana perjuangan para hadirin. Maka beruntunglah bagi kita yang di dalam kehidupan kita ini dilewati, dijadikan sarana datangnya rizkinya Allah untuk perjuangan wahidiyah para hadirin. Kanjeng Rama Latif menggambarkan ya, sungai itu airnya terus mengalir. Sungai itu tidak seperti danau. Kalau danau itu punya air, memang nandon. Danau itu memang punya air, nandon. Tetapi kalau sungai itu hakikatnya tidak punya air.
airnya setiap detik terus bergeser para hadirin. Sungai itu ya kalau dilihat mata kesannya seakan-akan terus terisi air seperti Brantas ini. Jenengan kalau pergi ke Brantas di pinggir sungai duduk tengok-tengok begitu, ya yang dilihat air isinya. Sepanjang hari yang dilihat air. Tetapi hakikatnya air itu terus berganti dari satu detik ke detik yang lain para hadirin. Terus berganti dari satu detik ke detik yang lain. Maka sungai itu hakikatnya tidak punya air, tetapi senantiasa terisi oleh air, teraliri oleh air para hadirin. Maka beruntunglah bagi kita yang pada hakikatnya kita tidak punya apa-apa para hadirin hadirat. Pada hakikatnya kita tidak punya apa-apa, kosong, gelondang para hadirin. Namun mengapa kok ada kita bekerja, ada pendapatan 100.000, 200.000, kita bekerja ada pendapatan 1 juta, 2 juta, bahkan belasan puluhan juta. Ini semua adalah aliran sungai para hadirin. Ini semua adalah aliran rizki, ini semua adalah aliran pemberian dari Allah kepada kita untuk kita gunakan, utamanya fisabilillah para hadirin. Fisabilillah ini ya termasuk untuk ngopeni keluarga dan anak istri kita para hadirin hadirin. Intinya untuk kita gunakan beribadah kepada Allah. Karena ya, di antara ciri-ciri orang yang bersyukur ini adalah menggunakan pemberian sesuai dengan pemberi nikmat itu sendiri para hadirin. Kalau kita diberi kopi untuk diminum ya kita harus minum. Kita diberi nasi untuk dimakan kita harus makan. Jangan kopi untuk siram-siram kembang, makan untuk yang bukan fungsinya. Demikian pula rezeki yang diberikan Allah, itu fungsinya untuk sangu di dalam kita beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Maka kembali para hadirin hadirat, makhluk keduniawian ini secara lahiriah, secara zahir ini adalah tipuan. Kalau kita hanya melihat secara lahiriah ini adalah tipuan yang bisa membelokkan kita dari tujuan kita. Atau paling tidak memperlambat perjalanan kita untuk mencapai tujuan kita. Akan tetapi dengan objek yang sama, yakni makhluk tadi, jika kita melihat dengan mata hati, mereka itu adalah kita akan bisa mengambil pelajaran dari makhluk tersebut. Namanya orang belajar itu akan mempercepat untuk sampai ke tujuannya. Orang belajar itu dari TK sampai kuliah itu tujuannya adalah supaya bisa mencapai tujuan yang lebih jauh, lebih baik lagi. Maka ketika kita melihat makhluk itu dari sisi mata hati, di sini didawuhkan hal tersebut adalah pelajaran. Maka karena ini sebuah pelajaran, kita akan memetik pelajaran. Karena kita mendapatkan pelajaran, kita akan dapat melangkah lebih jauh, lebih cepat untuk sampai ke tujuan kita. Fanafsu tangduru. Fanafsu tangzuru ila dohiri ghirratiha wal qalbu yangzuru ila batini ibratiha. Maka nafsu ini akan melihat dunia, kecenderungan nafsu itu akan melihat dunia dari sisi lahiriahnya saja. Maka mengapa kita masih terjebak melihat dunia itu tadi dari sisi lahiriah saja? Ini tandanya kita masih dikuasai hawa nafsu. Mengapa kita sulit melihat dunia ini tadi dari sisi batiniah? Ya karena kita masih dikuasai nafsu. Sementara nafsu ngajake hanya melihat lahiriahnya saja, keindahannya ini saja. Nafsu ngajaknya hanya melihat kulitnya saja. Mengapa kita sulit untuk melihat
intinya karena nafsu ngajaknya melihat kulitnya saja. Dan ketika kita hanya melihat kulitnya saja berarti kita masih dikuasai hawa nafsu. Ini ciri-cirinya begitu. Adapun seseorang yang mata hatinya telah dibuka sehingga hatinya yang melihat, bukan nafsunya tetapi hatinya yang melihat. Dan hati yang terbuka ini akan melihat dari sisi batiniyah. Hati yang terbuka ini akan melihat dari sisi isinya. Maka hal tersebut akan membuahkan pelajaran bagi kita. Kita kalau kenalan, kalau anak-anak itu kalau kenalan, anak kecil kalau kenalan itu yang dilihat masih lahiriahnya saja. Ada orang gayanya perlente, pakai pakaian yang bagus, bermewah-mewah. Ya kalau kita masih awam ya kita wong sugih. Akhirnya mudah ditipu. Nah, seringkali orang yang menipu itu ya macak pakaian sing apik, kemudian menawarkan investasi, padahal investasi bodong. Tetapi karena kita hanya melihat lahiriahnya saja, tumpaannya mobil bagus, Mercy, pakaiannya jas, akhirnya kita terbawa, kita titip uang, melu investasi, akhirnya ya ngeslong. Tetapi kalau orang yang bijaksana, orang yang melihat dengan mata hatinya, ini ketika kenalan dengan orang, ini mencoba memahami isinya. Tidak mudah tertipu dengan penampilan lahiriah. Sehingga walaupun pakai pakaian yang bagus, mobil yang bagus, kalau sekedar aja omong-omongan ya omong-omongan. Kalau ajak kerjasama ya nanti dulu, dipelajari dulu. Dan sebaliknya, kalau ketemu orang yang non sewu, pakaiannya biasa bahkan jelek. Ini kalau orang awam biasanya menyepelekan. Allah wong sewu, Allah wong randuwe. Tiwas kesel jagongan tinggal ngalih begini. Tetapi orang yang bijaksana dia tidak melihat kulitnya tetapi isinya. Yang mana bisa jadi orang yang berpenampilan sederhana itu justru adalah orang yang baik, orang yang jujur, orang yang tulus. Maka lebih nyaman diajak untuk berteman orang yang tulus walaupun sederhana daripada orang yang penampilannya perlente tetapi nun saya unggragas begitu. Ini begitu. Nah, disinilah maka seseorang yang masih dikuasai hawa nafsu ini akan kecenderungannya akan melihat kulitnya, sedangkan orang yang dibuka mata hatinya ini kecenderungannya adalah melihat batiniyahnya. Maka para hadirin hadirat, mari kita sebagai pengamal wahidiyah, masalah hal yang menipu ini tadi jika di sini digambarkan sebagai perhiasan dunia, harta benda dan lain sebagainya. Tetapi jika kita merasakan, mengambil pelajaran dari dawuh-dawuh Mbah Yai Majid, dawuh-dawuh Kanjeng Romi Latif, sesungguhnya yang bisa menipu kita itu bukan hanya harta benda para hadirin hadirat, tetapi semua hal yang menjadikan kita jauh kepada Allah itu adalah sesuatu yang menipu kita para hadirin, termasuk makom-makom para hadirin hadirat. Mungkin ada orang yang dia sudah tidak pengen dengan keduniawian. Dia tidak pengen keduniawian. Tetapi walaupun dia tidak pengen keduniawian, dia masih pengen ampuh, pengen sakti, pengen mukti, mulya, wibowo dan lain sebagainya. Ini bukan materi, tetapi jika ini bisa menjadikan kita lalai terhadap Allah, ini juga adalah tipuan para hadirin hadirat. Ini adalah tipuan para hadirin. Mungkin ketika kita awam, kita sebagai orang awam, ini seakan-akan di dalam hati kita ini pengen menjadi orang yang diangkat imannya, iman makrifat kepada Allah. Ini ada di dalam hati kita. Tapi hati-hati para hadirin.
Iman makrifat ini adalah kondisi, bukan status. Jika iman makrifat ini dianggap sebagai status, itu adalah tipuan para hadirin hadirat. Ya. Iman makrifat itu adalah kondisi, bukan status. Jika iman makrifat itu adalah kondisi, maka ketika ia iman makrifat, dia tidak merasa makrifat para hadirin hadirat. Tetapi jika iman makrifat ini dianggap sebagai status, orang akan berebut memperebutkan untuk mendapatkan status tersebut. Untuk mendapatkan status tersebut. Dan jika itu terjadi, iman makrifat yang dianggap sebagai status tadi, itu adalah tipuan. Akhirnya orang ingin diarani sebagai wong makrifat, tetapi tidak ingin untuk sampai kepada Allah. Berarti dia tidak makrifat para hadirin hadirat. Sama seperti orang sugih. Sugih itu adalah kondisi para hadirin, bukan status. Ya, orang awam seringkali menyebut sugih itu dengan sudut pandang status para hadirin. Tetapi sesungguhnya hakikatnya sugih itu adalah kondisi. Maka orang yang sugih itu adalah orang yang merasa cukup para hadirin. Orang yang merasa cukup dengan keduniawian sehingga dia tidak ngejar duniawi lagi, tetapi menggunakan kehidupannya untuk beribadah kepada Allah. Hatinya tenang, puas, qanaah, itu adalah orang yang sugih para hadirin. Tetapi orang yang hartanya banyak tapi masih ngelak para hadirin hadirat, itu bukan orang sugih para hadirin hadirat. Cuma orang yang diarani sugih para hadirin hadirat. Maka kita jangan terjebak pada status-status para hadirin hadirat. Walaupun kita ya sejak awal mengamalkan wahidiyah, kita diajari apa itu lillah, billah, lirrasul, birrasul, lilghos, bilghos. Apa itu makom farku, makom jam'u, apa itu makom wahidiyah, makom ahadiyah. Itu semua sebagai pelajaran bagi kita para hadirin. Tetapi pada hakikatnya kita jangan terjebak pada hal tersebut para hadirin hadirat. Untuk itu mari kita pasrah bongkoan, makmum Kanjeng Romi Latif, makmum Bahaya Ma'ruf Majid, makmum Bahaya Ma'ruf untuk disowankan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak usah mikir kita nanti mau diberi pakaian apa, tidak usah mikir para hadirin hadirat. Justru kita kalau mikir saya nanti mau diberi pakaian apa, mau diberi sarung atau mau diberi celana atau mau diberi ini, akhirnya kita tidak fokus untuk makmum, tidak fokus untuk derek, tapi kita masih angen-angen Arab dikai pakaian apa para hadirin hadirat. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'al wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyatin. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawatina qarrib wa alif bainana ya Rabb. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahadah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Al-Fatihah. Demikian pembahasan kitab Al-Hikam. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada petugas dari pusat.